Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Putra dari kelas MN24F kelompok 1. Nah, di sini saya akan mempresentasikan korelasi dan regresi berganda. Nah, pertama saya akan menunjukkan ya, ini data dari hasil observasi kelompok 1 ya, yaitu data penjual gorengan. Nah, ini tujuan dalam analisis ini adalah untuk menguji apakah variabel bebas atau variabel independen, yaitu X1 harga dan juga X2 penjualan, itu secara signifikan mempengaruhi variabel terikat atau variabel dependen Y. Ini variabel keuntungan. Nah, kebetulan data yang saya miliki juga itu data yang berskala rasio, yang dimana nih semisal ini Ibu Widayanti itu 500 ya penjualannya. Nah, 500 ini tuh bisa dibilang 250, dua kalinya 250. Nah, gitu. Lalu juga dia bisa bisa dihitung ya, ininya jumlahnya gitu. Beda halnya dengan data yang berskala nominal gitu ya. Nah, ini data hasil observasinya ya. Ini ada tingkat keuntungan, ada harga, ada jumlah penjualan gitu. Nah, kita ada 30 responden, ada 30 penjual yang kita observasi. Itu mungkin saya akan lanjutkan ya untuk presentasi untuk menjelaskan untuk data hitung manual terlebih dahulu ya. Hitung manual saya akan jelaskan. Baik, ini ada data hitung ya. Nah, ini data hitung. Di sini ada dalam tabel itu ada nomor itu ada jumlah N, ada 30. Lalu ada X1-nya adalah harga. Nah, di sini lalu X2-nya penjualan, Y-nya keuntungan, dan X1. Nah, di sini X1 dikali Y, inilah diperoleh hasilnya. Nah, 650 ya. Karena X1 ini 1 dikali dengan 650, hasilnya 650. Nah, di sini sigma X2Y adalah X2 dikali dengan Y. Nah, inilah hasilnya. Berikut sampai ke bawah ya, sampai ke N30. X2 kuadrat X1 dikuadratkan pun juga sama, X1 dikuadratkan, lalu X2 juga dikuadratkan. Ini hasilnya berikut sampai ke N30. Lalu ada Y dikuadratkan, nah berikut sampai ke N30. Lalu ada X1 dikali dengan X2. Nah, X1 ini ya dikali dengan X2. Nah, inilah hasilnya. Nah, berikut sampai ke N30. Nah, di sini ada sigma ya. Sigma itu adalah jumlah ya, jumlah dari step ini, kolom ini ya. Nah, ini jumlah sigma X1 ya, berarti jumlah dari X1 ini dari 1 sampai ke 30 ya, nomor 30 atau N30. Nah, dia perlu hasil 34,5. Lalu sigma X2-nya 18.050, sigma Y itu 20.700, lalu sigma X1Y itu 24.075, sigma X2Y itu 12.941.250. Lalu ada sigma X2 kuadrat, sigma X1 kuadratnya adalah 40,25. lalu ada sigma X2 kuadratnya itu ada 11.312.500. lalu ada sigma Y kuadratnya 15 sekian ya ini ya. Lalu ada sigma X1 X2-nya itu 20.700. Nah, masuk sebelum kita menghitung regresi, kita harus menghitung uji asumsi klasik terlebih dahulu ya. Uji asumsi klasik itu jika hitung manual terdiri dari dua uji. Yang pertama uji normalitas ini ya, yang kedua adalah uji multikolinearitas. Nah, yang pertama saya akan jelaskan uji normalitas terlebih dahulu ya. Nah, di sini tertera tabel ya. Tabel ini adalah tabel dari hitung dari Excel ya. Saya hitung dari Excel menggunakan rumus yang sudah ditentukan. Nah, di sini ada data resid, ya, ada resid, lalu ada prediksi. Prediksi ini dari Yaksen ya. Yaksen itu ya, hasil dari persamaan ini. Lalu ada resid, lalu ada rata resid, lalu ada R dikurangin S pakatkan 2, lalu ada varians, ada standar deviasi, ada Z-trace, ada Z-trace Einstein, lalu ada rank, ada ZR. Nah, mungkin saya di sini intinya adalah kita lihat dari L ini sudah ke tahap LI. Nah, inilah hasilnya. Setelah semua yang kita tahu hasilnya, lalu kita lihat
kita cari nilai maksimumnya. Nah, nilai maksimal ya, nilai maksimal ini di sini ditemukan, nih saya beri warna itu 0,12723. Nah, nilai maksimalnya adalah 0,127 ya. Dengan signifikasinya 0,05. elitabelnya adalah jika n-nya 30, maka elitabelnya saya temukan 0,161. Jadi kesimpulannya adalah nilai maksimal itu kurang dari elitabel. Dan di sini 0,127 kurang dari 0,161 ya. Artinya H0 diterima dan H ditolak gitu ya. Jadi yang berarti data berdistribusi normal. Nah, lalu yang selanjutnya adalah yang tadi saya bilang kan, uji normalitas itu ada uji normalitas sama uji asumsi klasik, itu ada uji normalitas, jadi uji multikoliniaritas. Nah, ini yang kedua adalah uji multikoliniaritas ya. Nah, ini kita masuk ya. Nah, di sini ada rumus ya, rumus nih. Ada rumus Rx1x2 n sigma x1 x2 dikurangin dengan sigma x1 dikali sigma x2, lalu ada akar dari n dikali dengan sigma x1 kuadrat. Nah, dikurangin dengan sigma x1 dikuadratkan, dikurangin dengan n sigma x2 kuadrat dikurangin dengan sigma x2 dikuadratkan. Nah, ini r-nya ini. Nah, ini kita masukkan ya. Kita masukkan dalam rumus ini. Nah, rumus nih sigma x1 x2 ini adalah didapat dari tabel hitung yang di atas ya. Ini tabel hitung di atas. Nah, maka dari itu kita masukkan saja ya. Kita masukkan langsung karena kita sudah menemukan. Nah, inilah hasilnya. Nah, saya sudah masukkan ke dalam rumus. Nah, inilah 30 adalah n-nya, sigma dikali dengan sigma x1 x2 nya adalah 20.700 dikurangin dengan 34,5-nya adalah sigma x1, nah dikali dengan 18.050 adalah sigma x2, lalu ada akar 30 dikali 40,25 adalah sigma x1 kuadrat, lalu dikurangin dengan 34,5 dikuadratkan, itu adalah sigma x1 dikuadratkan, lalu ada n sini ya 30 dikali dengan 11.312.500, nah dikurangi dengan 18.050 dikuadratkan. Nah, ini saya kurang ini ya. Nah itu peroleh hasil 200 ini lah untuk hasil yang atas nih ya. Nah, minus 1.725. Lalu di sini untuk yang bawahnya adalah akar 234.086.250. Nah, di sini diperoleh hasil dari pembagian di atas ini, hasilnya adalah minus 0,113. Nah, saya menggunakan, ketika saya melihat gejala multikolinialitas itu saya menggunakan ini, lihat dari nilai toleransi dan nilai FIF ya. Seperti yang di SPSS, maka di sini toleransinya adalah sama dengan 1 dikurangi dengan R kuadrat. Nah, 1 dikurangi dengan R kuadrat. Nah, R ini adalah dikuadratkan. Nah, ini dikuadratkan. Nah, ini diperoleh hasil 1 dikurangin dengan 0,0128 sama dengan inilah 0,9872. Nah, nilai FIF-nya sama dengan 1 dikurangi toleransi, dibagi dengan toleransi. 1 dibagi dengan 0,9872. Inilah hasilnya 1,01289 dibulatkan menjadi 1,013. Nah, untuk interpretasinya adalah yang mungkin saya akan jelaskan lebih detailnya di di output SPSS. Kebetulan nilai dari toleransi dan FIF-nya itu sama dengan SPSS. Nah, untuk sini untuk intinya adalah yang lihat dari angka toleransi dan FIF ini, intinya tidak ada multikolinitas ya, tidak ada gejala multikolinitas gitu ya. Untuk detailnya saya akan jelaskan di SPSS, mungkin di output SPSS. Lanjut ke dalam materi selanjutnya ya, yaitu regresi dan korelasi ya. Ketika kita sudah menghitung uji asumsi klasik, maka kita bisa menghitung regresi dan korelasi berganda. Nah, ini untuk persamaannya ya. Persamaan regresinya Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah dengan B2 dikali X2. Saya menggunakan rumus alternatif ya. Rumus alternatif ini memang agak sedikit panjang ya, karena dia rumus B1 dan B2 nya ini bukan
sigma X kecil, bukan sigma X besar yang tadi tabel hitung tadi, akan tapi ini sigma X kecil yang berarti ini perlu dihitung. Nah, inilah rumusnya. Nah, di sini sudah masukkan kan, sudah masukkan dari apa rumusnya. Nah, ini 40,25 itu sigma X1 kuadratnya, lihat dari tabel hitung tadi. Lalu di sini dikurangin dengan sigma X1 dikuadratkan ya. Bagi N yang 34,5 dikuadratkan dibagi 30, hasilnya 0,575. Lalu ada sigma X2 kuadrat, ini 11.312.500. Nah, sigma X2 kuadratnya dikurangkan dengan 18.050 dikuadratkan dibagi 30, itu sigma X2 kuadratkan dibagi dengan N. Nah, hasilnya 452.416,6. Lalu sini sigma Y kuadrat sama dengan, nah ini 15 juta sekian ya, ini sigma Y kuadrat dikurangi dengan 20.700 dikuadratkan, itu sigma Y kuadrat ya. Lalu sigma Y dikuadratkan ya, lalu dibagi dengan 30, hasilnya inilah hasilnya 725.436. Nah, jadi selanjutnya sigma X1Y, sigma X1Y itu 24.075 ya, ini sigma X1Y nya. Lalu 34,5 sigma X1 dikali dengan 20.700 sigma Y nya dibagi dengan 30 ya. Lalu di sini hasilnya 270. Lalu sigma X2Y sama dengan 12.941.250 sigma X2Y dikurangi dengan 18.050 sigma X2 dikali dengan 20.700 sigma Y dibagi dengan N. Nah, hasilnya 486.000 ya, 750. Yang terakhir sigma X1 X2. Sigma X1 X2 nya 20.700 dibagi dengan dikurangin 34,5 dikali 18.050 dibagi 30, ini hasilnya minus 57,5. Nah, diperoleh hasil ini. Nah, sigma dari sigma X1 kuadrat sampai dengan sigma X2. Nah, X1 X2 ya. Nah, ketika sudah memperoleh hasil ini, maka kita bisa menggunakan rumus alternatif ini. Nah, dari pertama kita kita menghitung B1 dulu ya. Karena B1 dan B2 ini juga akan dimasukkan ke dalam A. Jadi bukan A nya dulu yang dihitung, jadi B1 dan B2 dulu yang dihitung. Nah, B1-nya, nah ini sudah masukkan ke dalam rumus ya, 452.416 ya. Ini dari, nah ini nih, nah sigma X2 kuadratnya ya, begitu terus sampai dimasukkan rumusnya sehingga diperoleh hasil 584,58 dibuatkan menjadi 584,6. Nah, juga sama dengan B2 ya, B2 tinggal masukkan rumus ini ke dalam rumus ini ya. Ya, nih B2 nih, inilah rumusnya. Nah, ini rumusnya. Saya sudah masukkan rumusnya, maka diperoleh hasil 1,150, lalu A-nya juga sama. Ini 584 itu B1. Kalau 1,150 itu B2. Nah, inilah hasilnya. Min 674,206. Nah, sehingga diperoleh hasil persamaan Y sama dengan minus 674,300 ya. Hasil 206 nih ya, hasil 206. Ditambah dengan 584,84 ya. Dikali dengan X1 ditambah dengan 1,150 dikali dengan X2. Inilah diperoleh hasil ini. Dari perhitungan dari B1, B2 dan A, inilah tinggal kita masukkan ke dalam persamaan regresi. Lalu yang kedua, langkah selanjutnya adalah mencari korelasi ya, koefisien determinasi dan juga ini nih, koefisien korelasi ya. R kuadrat dan juga R diakarkan. Nah, ini R kuadratnya ya. Rumusnya adalah N nih, 30 sudah dimasukkan dan sudah dihitungkan ya. Nih. N-nya 30, lalu A-nya ada minus 674 ya, 0,26 dikali dengan ini ya, sigma Y, sigma yang atas ini ya, sigma yang tadi data hitung tadi ya, sigma
Y besar ya 20.700 ditambah dengan B1. Nah, ini B1 nya 584,6 sudah kita hitung tadi. Lalu ada dikali dengan 24.075. Nah, ini sigma Y X1 nya ya, dikali dengan ditambah dengan B2 B2 nya 1,150 yang sudah kita hitung, dikali dengan sigma Y X kuadratnya 12.941.250, lalu dikurangi dengan 20.700 dikuadratkan. Nah, ini Y sigma Y dikuadratkan dibagi dengan 30 dikali dengan 15 juta sekian dikurangin dengan 20.700 dikuadratkan, maka diperoleh hasil inilah. Nah, hasilnya inilah 0,989. Dan juga R kurasinya tinggal diakarkan saja. R kuadrat ini diakarkan menjadi 0,989 diakarkan menjadi 0,99448 dibuatkan menjadi 0,995. Nah, untuk hasil ini kebetulan juga sama dengan hasil SPSS, maka ini dibuktikan mungkin pemasukan rumusnya itu sudah tepat ya. Karena sama dengan hasil SPSS. Nah, mungkin interpretasinya juga saya akan jelaskan di akhir di output SPSS karena hasilnya sama. Nah, baik kita langsung masuk ke dalam langkah selanjutnya ya, menghitung kesalahan baku. Nah, di sini sudah ada tabel. Nah, tabel ini digunakan untuk menghitung rumus ini. Nah, menentukan sigma Y aksen dikurangkan dengan Y dikuadratkan. Nah, maka harus dibuat tabel ini ya, tabel dulu ya. Nih, nilai A-nya seperti biasa X1, X2, Y. Nah, ini nilai A-nya ya. Nilai A-nya ini adalah minus 674, sekian ya. Dan B1-nya itu 584, sekian dan nilai B2-nya 1,15. Ini diperoleh tadi yang sudah kita hitung di persamaan regresi ya, kita ambil. Nah, lalu di sini Y-aksen. Nah, di sini dibutuhkan Y-aksen. Nah, Y-aksen ini adalah jumlah dari persamaan ini. Nah, jadi A-nya minus 674,21 ditambah dengan B1 584,58 dikali dengan X1, ini dikali dengan 1, lalu ditambah dengan B2. Nah, B2 1,15 dikali dengan X2 dikali dengan ini. Nah, 650. Nah, diperoleh hasilnya adalah 657,874. Ini untuk Y-aksen. Berikut terus sampai ke bawah ya. Nah, di sini ada Y dikurangi dengan Y-aksen, tinggal dikurangin saja. Ini Y, ini ya, ini Y 650 dikurangi Y-aksen 657. Nah, hasilnya minus 7,874. Nah, lalu di sini terakhir Y-aksen, ini Y dikurangi Y-aksen ya, ini dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah 62. Jadi minus 7,874 dikuadratkan, hasilnya 62. Ketika kita sudah menemukan Y-aksen ini ya, nah, untuk rumus maka di sum atau dijumlahkan. Nah, dia akan sigma ya. Nah, inilah 7.746,6. Tinggal kita masukkan saja ke dalam rumus. Nah, rumusnya ini ya, sigma X1 sigma Y aksen dikurangi dengan Y dikuadratkan dibagi dengan N dikurangin K tambah 1. Nah, tentu ya, tadi sigma Y aksen dikurangin Y nya itu 2, dikuadratkan itu 7.746,6 dibagi dengan 30 dikurangin 3. Nah, 3 nya adalah 2 ditambah 1. Nah, 3 K nya 2 tambah 1 3. Nah, di sini langsung masukkan saja dibagi dengan 27, maka hasilnya adalah 286,91. Nah, diakarkan hasilnya adalah 16,93. Nah, inilah hasilnya. Kebetulan hasilnya juga sama dengan hasil output SPSS, maka di sini mungkin membuktikan bahwa pemasukan rumusnya sudah tepat. Di sini juga hasilnya beda koma ya, hanya beda di koma. Itu karena saya di awal ketika menjumlahkan itu sudah dibulatkan ya, jadi hasilnya agak sedikit beda, hanya komanya saja tapi kurang lebih sama. Nah, selanjutnya adalah menghitung kesalahan baku atau SB1 dan SB2. Nah, ini dihitung karena ini dibutuhkan ketika kita menghitung uji T nanti, uji parsial nanti ya, uji T. Nah, ini dibutuhkan. Nah, jadi ini sigma X1 X2 nya 40,25, X1 X2 nya itu 16,93, N nya 30, lalu sigma X1 itunya
sigma X1 adalah 34,5, lalu ini sigma X1 dikuadratkan dibagi dengan 30. Nah, inilah hasilnya 39,675. Nah, ini tinggal dimasukkan saja untuk penyebutnya. Nah, penyebut ini yang bawahnya nih ya, ada akarnya ya. Nah, jadi sigma X2 X1 kuadrat dikurangi dengan 30 dikali dengan rata-rata ya dari kuadrat dari ini nih, sigma X1 34,5 ya. Nah, terus dikali dengan 1 dikurangi dengan R dikuadratkan. Nah, inilah hasilnya 0,5014 ya. Nah, 514 ini diakarkan ya. Kalau di Excel itu SQRT ya. SQRT buka kurung dikuadratkan ini. Nah, saya menggunakan Excel ya ini. Jadi 0,70 80 sekian ya, 0,7 sekian itu akar dari sini, akar dari hasil ini. Nah, setelah itu tinggal dibagi saja. SY nya ini nih 16,93 ya, 16,93 dibagi dengan ini 0,7 sekian ya, 0,708. Nih, ini dibagi dengan ini 16 ya, dibagi dengan 0,7 sekian. Hasilnya adalah 23,9. Ini untuk SB 1-nya. Lalu untuk SB 2-nya juga sama. Nih, kita cari dulu X2-nya, X2 kuadratnya sudah kita hitung ya di tabel hitung. Lalu X1 X2-nya itu 16,93, ini 30, sigma X2-nya adalah 18.050. Lalu ini sama X2 dikuadratkan lalu dibagi 30, hasilnya ini ya. Nah, juga sama untuk penyebutnya dulu kita hitung ya. Sigma X2 kuadrat dikurangi dengan 30 dikali dengan ini nih, sigma rata-rata dari X2 dikuadratkan. Inilah hasilnya. Dikali dengan 1 dikurangi dengan R kuadrat. Ini R ini mana untuk R-nya? Untuk R-nya itu R ini ya. X1 X2 yang tadi kita sudah hitung di atas yang di multikolinearitas yang ini. Nah, yang ini ya Rx1 X2 nya. Nah, inilah minus 0,113. Ini untuk R nya kita ambil dari situ. Nah, sehingga diperoleh hasil 628,09. Nah, ini tinggal dibagi saja. Ini 16,93, ini SY nya dibagi dengan ini hasil dari penyebutnya 628,09, hasilnya 0,0269 ya, 269, sekian gitu ya. Nah, ini sudah kita diperoleh nilai SB1 SB2 nya. Untuk nanti ini bakal untuk menghitung uji T. Nah, oke. Baik, kita masuk ke dalam langkah selanjutnya ya, yaitu uji global atau uji F. Nah, di sini terdapat tabel ya, tabel untuk menghitung SSE, SSR dan juga SST. Nah, di sini ada N ya, N juga sama 30, lalu ada X1-nya sama, X2-nya juga sama ya, harga dan penjualan, lalu ada Y, keuntungan, sama ya seperti menghitung kesalahan baku sampai ke dalam Y dikurangi dengan Y action dikuadratkan. Nah, ini hanya ditambahkan dengan Y rata-rata saja ya. Ini Y rata-rata. Jadi Y rata-rata ini adalah ini. Nah, inilah Y ini. Nah, Y ini, nah rata-ratanya adalah 690. Nah, ini dipindahkan ke sini terus sampai ke N30. Nah, juga ditambahkan Y dikurangi dengan Y rata-rata di pangkat 2 ya, dikuadratkan. Nah, ini Y-nya 650 ya, misalnya N1-nya 650, lalu Y rata-ratanya 690. Nah, berarti 650 dikurangi dengan 690 ya. Nah, dikuadratkan, nama ini hasilnya 1600 dan terus sampai ke bawah. Nah, selanjutnya nah ini dijumlahkan ya semuanya. Ini terdapat ada SSE ya, ini hasil dari Y kurangan Y aksen pangkat 2. Lalu di sini ada SSR ya, SSR. Nah,
Nah, dari kolom Y rata-rata dikurangi dengan Y aksir dengan Y rata-rata dipangkatkan 2. Lalu ada SST. Nah, ini SST ini Y dikurangi dengan Y rata-rata dipangkatkan 2. Nah, setelah kita menemukan SSE, SSR dan juga SST, nah lalu kita masukkan ke dalam tabel F ini ya, tabel uji ANOVA itu ya. Nih. Nah, ini ada SK-nya ya. Lalu ada DB ya, derajat bebas. Di sini ada kebetulan dan bebasnya ada untuk regresinya ada 2 ya. Nah, 3 dikurangin 1, lalu galatnya ada 27 ya. N dikurangin 2. Bukan N dikurangin 3 ya, 27. Lalu ini ada total berarti 2 ditambah 27, 29. Nah, lalu di sini ada SSR nih. SSR-nya tadi sudah ketemu kan nih, 717.507. Nah, ini nih SSR nih di tabel ini dipindahkan ke sini. Lalu ada galat ya, SSE itu ini nih, SE 7.746. Nah, dipindahkan ke dalam sini. Lalu ada SST atau total ya. Nah, totalnya nih 725.430 ya, 5. Nah, ini ST dipindahkan ke sini. Nah, untuk MSR regresi ini dibagi ya. SSR dibagi dengan DB. Hasilnya 35 sekian. Juga sama MSR galat ya, atau MSR atau SSE ya. Nah, SSE dibagi dengan DB. Nah, hasilnya 286, sekian. Nah, lalu untuk F hitung tinggal dibagi saja. MSR regresi dibagi dengan MSR galat. Nah, ini 35 sekian dibagi dengan 286 sekian ya. Di hasilnya ini nih, ketika dibagi hasilnya ini F hitung. Nah, ini F hitungnya adalah 1250. Nah, kebetulan F hitungnya juga sama dengan nilai F dari utut SPSS. Nah, lalu F tabelnya di sini 3,3541 ya. Dilihat dari F tabel. Ini untuk menentukan titik kritisnya. Nah, di sini perlu hasil F hitungnya 1250,404 ya. Lalu F tabelnya ini, nah ini F tabelnya 3,3541. Nah, setelah itu kita menentukan daerah keputusan ya. Nah, ini F tabel tentu dengan tingkat signifikansi itu 0,05. Sehingga diperoleh ini hasilnya. Nah, ini titik kritisnya dipindahkan di sini, ini daerah keputusan ya. Ini kurvanya. Nah, 3,3541 ini daerah titik kritis ini. Nah, lalu F hitungnya jatuh di sebelah kanan jauh di titik kritis ya, 1250. Nah, berarti jauh nih ya. Nah, dia otomatis jatuh di daerah berasir. Nah, daerah berasir ini artinya daerah tolak H0. Nah, jadi kesimpulannya, nah dari gambar grafik tersebut bahwa nilai F hitung berada di sebelah kanan melewati batas kritis. Nah, ini ya, melewati batas kritis nih, batas kritis melewati ini. Nah, di sini. Lalu maka kesimpulannya tolak H0. Nah, dan terima H1. Nah, ini harus terima H1 ya. Salah, mohon maaf. Nah, terima H1. Artinya ada pengaruh harga dan penjualan terhadap keuntungan penjual gorengan. Nah, jadi harga semakin tinggi mungkin ya. Harga semakin tinggi maka keuntungan akan semakin naik. Nah, juga di sini keuntungan ya, saya mengambil hasil observasi keuntungan itu keuntungan kotor ya. Jadi kalkulasi dari jumlah penjualan gitu ya. Nah, lanjut ke dalam uji T ya. Yang terakhir nih. Nah, pertama uji T X1 atau harga terhadap keuntungan dulu ya. Nah, di sini rumusan hipotesisnya H0 B1 sama dengan 0 dan H1 B1 tidak sama dengan 0. Nah, ini tingkat signifikansinya 0,05, lalu derajat bebasnya itu N dikurangin K ya, 30 dikurangi dengan 3. Nah, 27. Lalu titik kritisnya ada di 2,052. Nah, ini dilihat dari T hitung ya, T tabel. Lalu B1-nya sudah kita tadi temukan ya di atas tuh, ketika kita menghitung persamaan regresi, nilai B1-nya itu adalah 584,58 dan juga SB1-nya ya. Ini SB1 sudah ditemukan ya.
di atas ini. Nah, ini SB1 nya nih 23,9 sama ya, 23,9. Nah, ini SB1 nya. Nah, jika ingin melihat ingin mencerita hitung ya tinggal di ini saja nih, B1 dikurangin dengan B. Nah, dibagi dengan sub 1. Nah, di sini B1 dikurangin B. Nah, B ini dianggap 0 ya. Maka di sini ya langsung saja B1 gitu ya. Karena dikurangi 0 jadi sama saja. Jadi langsung saja ke sini 584,58 dibagi dengan SB1. SB1 ini 23,9. Nah, hasilnya ini 24,47 dibuatkan menjadi 24,5. Nah, ini juga bersama dengan SPSS ya. Nah, di SPSS itu 26 ya, sekian gitu ya. Karena beda sedikit karena ya saya di awal sudah ketika menghitung itu ada pembulatan gitu ya. Jadi mungkin agak sedikit beda ya. Beda 2 atau 1,5 poin ya. Nah, ini lalu selanjutnya ada daerah keputusan. Nah, ini daerah keputusannya. Tadi ini titik kritisnya ini ya, titik kritisnya 2,52 ini nih titik kritisnya. Nah, dipindahkan ke sini nih titik kritisnya. Lalu teh hitungnya ini. Nah, ini teh hitung. Nah, 24,5. Nah, kebetulan dia juga jatuh di daerah berarsir di sebelah kanan ya. Daerah berarsir dan di sini daerah seperti yang kita tahu ini daerah tolak 0 dan ini terima 1. Nah, maka kesimpulannya jika dilihat dari kurva di atas ini nih, nah terlihat teh hitung jatuh di daerah berarsir. Nah, ya daerah berarsir ya. Sebelah kanan daerah penolakan H0 ya. Jelas ya. Artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Nah, di sini ya, terima. H1 diterima. Yang berbunyi bahwa ya variabel harga berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Nah, jadi variabel harga itu berpengaruh ya secara signifikan terhadap variabel Y. Ada pengaruh. Jadi semakin tinggi harga maka keuntungan akan semakin besar. Gitu ya. Nah, jadi juga di sini UJF itu secara keseluruhan ya, ini ya. Berarti nah ini nih. Nah, jadi variabel X itu 1x2 ada nah ini variabel X1 X2 itu ada pengaruh terhadap keuntungan. Nah, kalau ini UJT itu satu persatu ya. Bahwa variabel X1 ini ya, X1 itu ada pengaruh terhadap keuntungan. X1 kan harga ya, ini harga saja ya. Nah, maka keuntungan jadi semakin tinggi harga maka keuntungan akan semakin besar. Nah, ini mohon maaf tadi salah ini ya. Jadi ini juga sama nih. Jadi semakin ini nih harga dan penjualan terhadap keuntungan penjual gorengan. Jadi kalau ini semakin tinggi penjualan dan semakin tinggi harga, nah keuntungan penjualan akan semakin besar gitu kan. Nah, kalau ini dipecah ya. Jadi X1 nya nih X1 terhadap Y. Nah, kalau yang tadi yang F itu X1 dan X2 terhadap Y. Nah, ini X1 nya harganya. Jadi semakin tinggi harga maka keuntungan akan semakin besar. Nah, lanjut ke dalam penjualan ya, X2 ya, penjualan terhadap Y keuntungan ya. Nah, ini rumus hipotesisnya H0 B2 sama dengan 0 dan H1 B2 tidak sama dengan 0. Dengan sama signifikansinya 0,05 dan derajat bebasnya 27 nih ya, sama titik kritisnya kurang lebih sama, dan yang membedakan adalah ini nilai B2 nya 1,150 ya, dilihat dari persamaan negasi tadi yang sudah kita hitung. SB2 nya sini ini SB2. Nah, ini SB2 0,026 ini. Nah, 0,026 sama ya. Nah, dilihat dari situ. Nah, di sini sudah diketahui ya tadi ya. Nah, ini SB2 nya sekian. Nah, lalu di sini masukkan ke dalam rumus, sama rumusnya ya seperti UJT yang harga ya, karena ini bedanya di B2 saja dan SB2 nya gitu. Nah, ini B2 tadi 1,150 ya dikurangi dengan 0. Nah, sebenarnya 0 nih, B-nya B besarnya 0. Jadi sama saja, langsung masukkan 1,150 dibagi dengan SB2 0,026. Nah, 69 ya harusnya ini. Nah, lalu di sini hasilnya 44,23. Nah, ini juga sama, hampir sama dengan SPSS ya. SPSS itu nilainya 45, sekian. Ya, cuma beda beberapa satuannya ya, satuan desimalnya ya. Nah, sama ya karena ada pembulatan. Nah, setelah itu ini kan nilai teh hitungnya. Nah, lalu di sini ada
daerah keputusan. Nah, ini kurvanya ya, menentukan daerah keputusan, ini kurvanya. Nah, di sini nilai titik kritisnya 2,052 ya, sesuai ini nilai titik kritisnya. Lalu ini kita hitungnya itu 44,23. Nah, jatuh di sebelah kanan, jauh di nilai titik kritis ini nih, di sini. Nah, dia jatuh di daerah berasir, artinya H0 ditolak dan H1 diterima di sini, 1 diterima. Nah, kesimpulannya jika dilihat dari kurva ini ya, di atas terlihat nilai terhitung jatuh di daerah berasir. Nah, jelas ya, di daerah berasir sebelah kanan ya, jelas daerah penolakan H0. Artinya H0 ditolak ya, dan H1 diterima. Yang berbunyi bahwa variabel penjualan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Nah, jadi semakin tinggi penjualan, maka keuntungan akan semakin tinggi juga ya, akan semakin besar ya. Saya lanjutkan untuk presentasi selanjutnya adalah saya akan mempresentasikan hasil atau output SPSS ya. Nah, tadi kan presentasi hitung manual. Nah, sekarang output SPSS-nya. Nah, ini saya didapat di ketika praktikum dan ada di laporan ya. Nah, ini ada input data ya. Ini data view-nya. Ini data view, ada harga, penjualan, keuntungan, RS1, RS2, ABS RS, RS3 dan RS4. Lalu ada variable view-nya. Ini variable view-nya ya, ada harga, penjualan, keuntungannya. Seperti sesuai dengan data view ya. Oke, mungkin kita langsung saja. Nah, pertama seperti biasa, ini ada uji asumsi klasik terlebih dahulu ya. Uji asumsi klasik ini pertama ada uji normalitas. Nah, menggunakan one sample Kolmogorov Smirnov test. Nah, ini. Nah, di sini uji normalitas multivariate ya. Tingkat keuntungan sebagai pengaruh dari harga dan penjualan. Nah, ini nilai dari Kolmogorov Smirnov-nya itu 0,092. Nah, ini dilihat dari sini nih. Nah, ini absolut nih. Nah, ini 0,092 ya. Lalu asymmetric totalnya 0,2. Ini nih dari bawah sini. Nah, berdasarkan dari output ujian normalitas, nah kesimpulannya adalah ya secara multivariate maka didapat asymmetric pada tingkat keuntungan sebagai pengaruh dari harga jumlah penjualan sebesar 0,200 ya, lebih besar dari 0,05. Nah, maka ini data berdistribusi normal. Nah, ini juga kesimpulannya sama ya dengan hasil hitung manual tadi, bahwa data juga berdistribusi normal. Nah, lanjut dalam uji asumsi multikolinearitas ya. Nah, ini nih. Sini terdapat output koefisien ya. Ini. Lalu di sini ada tolerance dan VIF. Nah, seperti yang hitung manual tadi yang saya katakan bahwa saya melihat dari nilai VIF dan nilai tolerance ya. Nah, ini nilai toleransinya itu 0,987 ya. Nah, ini sama dengan hasil hitung manual ini, dan juga VIF-nya 1,013 sama juga dengan hitung manual. Nah, nilai toleransinya itu 0,987, dia lebih besar dari 0,01, maka dia bisa dikatakan tidak ada gejala multikolinearitas. Dan juga nilai VIF-nya sebesar 1,13, kurang dari 10 ya, jauh ya, kurang dari 10. Nah, jadi kesimpulannya ya tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen. Nah, uji multikolinearitas ini digunakan untuk melihat apakah variabel X1 dan X2 itu ada keterkaitan ya, gitu. Ternyata ya tidak ada gitu ya, karena itu jika kita melakukan uji regresi berganda, maka X1 dan X2 itu seharusnya tidak ada keterkaitan ya, tidak ada multikolinearitasnya gitu. Nih, sini ada output SPSS mengatakan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas. Lalu masuk ke dalam uji asumsi linearitas. Nah, ini ada harga dan tingkat keuntungan, juga penjualan dan tingkat keuntungan. Nah, di sini hasilnya tingkat keuntungan sebagai pengaruh dari harga itu 0, deviation from linearity sig-nya itu 0,421. Nah, diambil dari sini. Nah, ini deviation from linearity. Nah, sig-nya 0,421. Lalu tingkat keuntungan sebagai pengaruh dari jumlah penjualan ya. Ini 0,266 diambil dari sini.
Ini 0,266 diambil dari sini. Deviation from linearity ya. Nah, kesimpulannya ya, jika dilihat dari SIG ya, nilai SIG deviation from linearity-nya, bahwa keuntungan sebagai pengaruh dari harga itu 0,421 ya, nih lebih dari 0,05 itu model linear ya. Kalau misalkan kurang dari 0,05 model tidak linear. Lalu ada tingkat keuntungan sebagai pengaruh dari jumlah penjualan itu 0,266 ya, nih 0,266 ya, kurang dari 0,05. Nah, maka ini model linear gitu ya. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa kedua variabel ya, variabel X maupun Y maupun ya X maupun X1 maupun X2 terhadap variabel Y itu linear ya. Itu jadi Y terhadap X1 linear dan Y terhadap X2 linear. Nah, lanjut ke dalam uji asumsi selanjutnya ya. Nah, ini uji asumsi heterokedastisitas. Nah, dilihat dari coefficient juga ya. Nah, di sini dilihat dari konstanta ya. Konstanta itu A ya, nih nilai A ya, 0,742. Ini nih. Nah, ini nilai sig-nya ya, nilai sig 0,742. Lalu ada nilai sig dari koefisien regresi pada harga ini 0,782. Lalu nilai sig dari koefisien regresi pada penjualan ini nih B2-nya. Nah, ini 0,06. Nah, kesimpulannya ini nih. Tingkat keuntungan sebagai hasil dari pengaruh harga dan jumlah penjualan, maka diperoleh hasil SIG sebesar A ya, sebesar 0,742. Nah, lebih dari 0,05. Nah, jika dilihat dari nilai SIG A-nya saja ya, ini tidak ada gejala heterokedastisitas ya. Lalu nilai SIG B1-nya sebesar 0,782. Nah, ini juga lebih dari 0,05. Nah, jika dilihat dari kedua variabel ini, kedua SIG ini ya, SIG A maupun SIG B1 itu tidak ada gejala heterokedastisitas. Namun di SIG B2 itu 0,006. Data saya itu 0,006, kurang dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa ya ada gejala heterokedastisitas ya pada residu. Nah, yang disebabkan oleh ini B2-nya ya, residu pada penjualannya, yaitu variabel X2 yaitu jumlah penjualan. Jadi dia ada gejala heterokedastisitas dikarenakan variabel X2-nya kurang dari 0,05. Kita langsung masuk ke dalam analisis selanjutnya ya, yaitu korelasi dan reaksi persen ya, jika seluruh asumsi terpenuhi. Ya, walaupun tadi ada gejala heterokedastisitas ya, untuk sebagai media pembelajaran mungkin dilangsungkan saja mencari output dari analisis korelasi dan reaksi person ya. Nah, di sini terlihat dari model summary-nya ada ANOVA dan juga ada coefficients. Nah, kita ke bawah. Nah, di sini komponen ada konstanta itu sebagai A. Nah, nilai A-nya minus 674,300. Nah, diambil dari sini ya. Nih, dari ini nih konstanta nih. Nah, ini minus 674,300. Lalu ada ini B1-nya harga 584,584. Ini ya, B1-nya nih sesuai ya. Lalu nilai regresi koefisien B2-nya itu 1,150. Nah, ini 1,150 ya. Nah, diperoleh persamaan ini Y sama dengan minus 674,300 itu sebagai A ya, lalu ditambah dengan 584,584 sebagai B1 dikali dengan X1 ditambah dengan 1,150 sebagai B2 dikali dengan X2, yang memiliki arti bahwa nih konstanta A itu sama dengan minus 674,300. Artinya jika variabel harga maupun jumlah penjualan bernilai 0, maka total keuntungan sebesar minus 674,300. Nah, jika minus artinya tidak ada keuntungan gitu kan, karena minus. Lalu B1-nya sama dengan 584, sekian. Artinya apabila harga meningkat sebesar 1000 ya, maka akan dapat meningkatkan total keuntungan gorengan sebanyak Rp584 atau Rp600 ya di setiap gorengan keuntungannya jika harganya meningkat 1000. Nah, hal ini menunjukkan ya, ini penting ya, variabel harga ini juga penting terhadap produk kuliner ya, khususnya yang saya observasi ini produk gorengan ya. Nah, lalu B2-nya sama dengan 1,150. Artinya apabila penjualan gorengan meningkat 1 pieces atau satu gitu ya, satu gorengan, maka akan dapat meningkatkan total keuntungan penjualan gorengan sebanyak 1.150
per pieces gitu ya, per satu gorengan itu 1.150. Nah, nilai koefisien regresi harga lebih besar dibandingkan dengan koefisien regresi jumlah penjualan, maka dapat disimpulkan bahwa variabel harga lebih penting bagi tingkat keuntungan dibandingkan dengan jumlah penjualan. Nah, di sini dilihat dari ini ya. Nah, ini 584 dan 150, maka ini lebih besar ya, B1 lebih besar, maka variabel harga lebih penting dibandingkan dengan variabel penjualan, atau lebih berpengaruh lah gitu ya. Nah, ini kan catatan keuntungan yang kami ambil dari data observasi penjual gorengan itu keuntungan kotor ya, karena emang kami kesulitan untuk menanyakan keuntungan bersihnya ya, karena beberapa kali kami coba pedagang kesulitan. Nah, lanjut ke dalam uji F. Nah, ini uji F ya. Nah, uji F ini diambil dari sini. Nah, dari Nova. Nah, ini 1.250. Nah, ini hasilnya sesuai juga ya dengan hasil hitung manual tadi ya, 1.250 ya. Nah, akan saya interpretasikan di sini karena sama hasilnya. Nah, ini 1.250,729. Nah, nilai signya 0,00. Nah, output. Nah, outputnya ya sig totalnya ANOVA pada resi itu ini ya, variabel independen dengan harga dan jumlah penjualan sebagai variabel independen ya, yaitu 0,000 ya. Nih, kurang dari 0,05. Nah, maka di sini H0 ditolak dan HA diterima, sama seperti daerah keputusan tadi hitung manual ya, F H0 diterima, H0 ditolak dan H diterima. Jadi menunjukkan bahwa ya ini model sesuai dan harga dan jumlah penjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat keuntungan. Jadi variabel harga dan variabel jumlah penjualan itu sangat berpengaruh terhadap keuntungan, sama seperti hitung manual tadi ya, seperti uji F gitu ya. Nah, dengan F hitungan segini ya, jauh dari F titik kritisnya. Ya, titik kritis ini kan tadi kan 2,052 3,05 sekian gitu ya. Nih, jadi jauh ya, dia jatuh daerah berarsir ya. Lalu lanjut ke dalam uji T ya. Uji T ini ada komponen, ada konstanta atau ya A, ada koefisien B1, ada B2. Nilai isinya 0,00 semua ya. Nah, ini sini nilainya 0,00 semua ya. Nah, ini nilai T-nya minus 2, ini nilai T-nya tadi ya, nilai T dari harga 26. Nah, ini sesuai dengan hampir sama dengan hitung manual tadi ya, karena saya ada pembulatan ya, maka di sini nilai T-nya agak sedikit berbeda. Lalu udah nih ya, sama 45 juga nih, jumlah penjualannya 45 ya, hampir sama dengan nilai hitung manual ya gitu. Nah, di sini uji T-nya, nah berdasarkan uji T parsial tampak persamaan ini ya, persamaannya y minus 574, 584 ditambah dengan 1,150 gitu ya, bahwa sig B0 sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Nah, sama juga dengan B1 0,000 ya, kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa B1 maupun B0 maupun B1 pada persamaan tersebut tidak sama dengan 0, sesuai dengan angka-angka yang yang ada pada persamaan. Dengan kata lain, jadi ada pengaruh harga terhadap tingkat keuntungan. Ya, harga ini berpengaruh terhadap tingkat keuntungan. Di sisi lain, sig B2 kurang dari 0,05. Hal ini juga mengindikasikan bahwa koefisien B2 tidak bernilai 0. Nah, atau dengan kata lain, jumlah penjualan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan. Nah, jumlah penjualan juga berpengaruh terhadap tingkat keuntungan. Artinya, dua variabel independen sangat mempengaruhi tingkat keuntungan. Jadi, kesimpulan dari keseluruhan adalah bahwa dari analisis regresi berganda ini maupun korelasi berganda ini, variabel X1 dan X2 itu sama-sama mempengaruhi keuntungan. Gitu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.